Kualitas Nah, timnas ini adalah Indonesia salah memang satu gol mengalami dari peningkatan pemain yang keturunan signifikan. Ratna Salah Oratmangun. satunya berkat Ini adalah kehadiran Tom deretan Haye pemain juga. keturunan Wow, berkualitas sangat luar yang biasa. bermain di Eropa. Pemain seperti Ragnar Oratmangun, Jay Itzas, Tom Haye, hingga Kelvin Verdong tentu membuat daya saing timnas di level internasional meningkat. Hal ini tentu membuat para pemain timnas bisa cukup optimis untuk bersaing di round 3 nanti. Seperti yang diungkapkan oleh Tom Haye, Kelvin Verdong, hingga Asnawi Mangkualam. Assalamualaikum, salam persaudaraan untuk kita semua. Kembali lagi berjumpa di channel Garuda Timnas. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat, tentu dimurahkan segala rezekinya. Oke, di video kali ini kita kembali akan mengulas seputar Timnas Indonesia, yang mana Timnas Indonesia membuka peluang lolos ke Piala Dunia. Lawan yang sulit akan dihadapi Timnas Indonesia mulai dari pot 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena Indonesia sendiri berada di pot 6, tentu lawan yang akan dihadapi ini bukan main-main. Ya, seperti Korea, Jepang, Arab Saudi, Australia, Qatar. Ini merupakan lawan-lawan yang levelnya di atas kita. Tetapi Indonesia optimis ya bisa berbicara banyak di ronde ketiga ini. Apalagi Indonesia sudah ketambahan beberapa pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia. Tentu ini akan menjadi modal bagi skuad Garuda untuk bisa lolos ke ronde berikutnya, atau bahkan lolos langsung ke Piala Dunia. Oke, di video kali ini saya akan mereaksi salah satu channel YouTube dari GL News. Bukan mimpi ya ke Piala Dunia, karena Indonesia ada rasa optimis untuk bisa meraih satu tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Nah, daripada kalian penasaran seperti apakah isi videonya, rasa optimisme Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia, kita langsung saja reaksi videonya. Timnas Indonesia telah memastikan tiket lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, yang artinya tim Garuda memiliki peluang untuk bersaing memperebutkan tiket Piala Dunia. Karena di putaran ini, tiket Piala Dunia bisa kita raih langsung jika berhasil menempati posisi runner-up. Jika gagal, kita juga masih bisa mendapatkannya dengan masuk ke peringkat 3 dan 4 untuk bersaing di round 4. Jika gagal lagi, masih ada round 5 atau jalur playoff. Secara umum, peluang kita untuk ke Piala Dunia adalah 50%. Mengingat akan ada 81 tim dari zona Asia yang akan mendapatkan tiket untuk ke ajang Piala Dunia. Lantas, apakah hal-hal yang membuat kita bisa optimis menembus World Cup 2026 Amerika, Kanada, dan Meksiko ini? Berikut ulasan selengkapnya. Oke, sebelum jauh berbicara, kita akan melihat ya peluang timnas Indonesia ya di ronde ketiga ini. Ternyata masih banyak jalan ya menuju Piala Dunia. Jika kita di ronde ketiga ini berhasil menepati posisi runner-up, maka otomatis timnas kita, timnas Indonesia akan langsung meraih tiket ke Piala Dunia. Tetapi jika timnas Indonesia hanya mampu menepati posisi peringkat 3 ataupun peringkat 4, maka ada peluang di ronde keempat nanti Indonesia akan berjuang meraih satu tiket. Tetapi jika masih gagal dan Indonesia hanya menempati posisi runner-up, Indonesia akan menjalani laga playoff untuk bisa mendapatkan satu tiket ke Piala Dunia. Tentu ini adalah perjalanan yang panjang ya, karena kita lihat rasa optimisme Indonesia untuk meraih gelar satu tiket ke Piala Dunia sangat terbuka lebar. Ini membuat kita optimis dengan timnas Indonesia, sekuat pemain-pemain saat ini antara pemain lokal maupun pemain diaspora. Ini yang membuat kita percaya diri. Kita lanjut lagi. Oke, 7 poin buat kamu bisa optimis Indonesia. Jumlah tiket bertambah. Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara, yakni Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Sementara itu, selain perubahan format tuan rumah menjadi 3 negara, Piala Dunia 2026 juga mengalami penambahan kuota peserta. Di edisi sebelumnya, Piala Dunia memiliki jumlah peserta 32 negara.
Dengan kuota atau tiket Piala Dunia di Asia hanya 4+1 playoff. Dan saat itu terjadi, maka kekuatan tradisional Asia lebih mendominasi seperti Jepang, Iran, Korea, hingga Australia. Namun di Piala Dunia 2026, FIFA telah memutuskan untuk menambah peserta menjadi 48 negara. Jumlah kuota Asia akan bertambah menjadi 8+1 playoff, yang artinya 8 tim laju langsung ke putaran final dan 1 tim lainnya harus melalui playoff kontinental. Saat ini sendiri sebanyak 18 ini tim adalah telah memastikan 18 negara yang sudah dipastikan lolos ya. Dunia ada tim-tim kuat Asia. seperti Dan Jepang, Korea, dan Indonesia sendiri tergabung di sana. Memperbesar peluang kita untuk lolos Piala Dunia. Tiga pintu lolos timnas. Ada beberapa skenario yang bisa membuat Indonesia lolos ke panggung Piala Dunia 2026. Skenario pertama adalah lolos di babak kualifikasi round 3. Hal ini bisa didapatkan timnas Indonesia jika mampu menempati posisi juara dan runner-up grup. Jika ini terjadi, maka timnas otomatis akan mendapatkan tiket dan bermain di putaran final World Cup 2026. Namun, andai gagal mendapatkan tiket otomatis ke Piala Dunia lewat putaran ketiga, tim Merah Putih masih memiliki kans ke Piala Dunia lewat kualifikasi putaran keempat, di mana untuk tampil di fase kualifikasi keempat, Indonesia harus menempati posisi ketiga atau keempat di klasmen grup akhir. Dari 6 tim yang masuk round 4, 2 tim terataslah yang nantinya bisa mendapatkan tiket Piala Dunia. Dan jika timnas Indonesia masih gagal lolos ke Piala Dunia 2026, melalui putaran ketiga dan keempat, masih ada peluang di putaran kelima. Fase terakhir ini mempertemukan 2 runner-up grup di putaran keempat. Syarat untuk melaju ke fase ini adalah finish sebagai peringkat kedua grup di putaran keempat. Pemenang putaran kelima akan mengikuti babak playoff antar konfederasi, di mana akhirnya pemenang playoff tersebut akan mendapatkan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Mentalitas para pemain timnas. Kualitas timnas ini adalah Indonesia salah satu gol dari pemain keturunan Ratna Oranmangun. Ini adalah Tom Haye juga, wow, sangat luar biasa di Eropa. Pemain seperti Ragnar Oranmangun, Jay Itzas, Tom Haye, hingga Kelvin Verdong tentu membuat daya saing timnas di level internasional meningkat. Hal ini tentu membuat para pemain timnas bisa cukup optimis untuk bersaing di round 3 nanti. Seperti yang diungkapkan oleh Tom Haye, Kelvin Verdong, hingga Asnawi Mangkualam. Tentu saja kami merasa senang bisa ke putaran ketiga, tapi ini tidak akan berhenti sampai di sini. Kami percaya dengan berbagai kemungkinan yang kami miliki. Kami ingin menunjukkan jati diri kami, tegas Tom Haye, suara.com. Ya, kita harus lihat siapa yang akan kami lawan. Jadi kita lihat siapa yang akan dilawan nanti. Tapi saya percaya diri tentang ini. Kita lihat saja nanti, ujar Kelvin Verdong, Polasport.com. Harus optimis, karena kami banyak pemain-pemain yang akan datang nantinya. Pemain akan saling berganti, semua akan dipersiapkan di bulan September, kata Asnawi, Polasport.com. Optimisme dan pengalaman optimisme dan pengalaman pelatih Sinteyong ya. Jika ada faktor yang membuat kita bisa cukup optimis, kami pikir tak lain adalah sosok Coach Sinteyong. Jadi, Coach Shin ini adalah sosok yang berpengalaman. Dirinya memiliki pengalaman berharga menunggangi tim bermain di Piala Dunia, di mana pada tahun 2018, ia sukses mengantarkan skuad Taeguk Warriors untuk lolos ke putaran final, hingga menang 2-0 atas timnas Jerman di babak grup Piala Dunia 2018. Pengalaman dan pengetahuannya tersebut membuat Coach Shin cukup optimis dalam menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia berjanji akan mempersiapkan timnas Indonesia dengan sebaik mungkin, di mana itu dijelaskan oleh Coach Shin sendiri saat mengatakan bahwa ia ingin memberi kemajuan pada timnas Indonesia. Keinginan saya adalah bisa maju bersama. Saya berharap Indonesia juga bisa berpartisipasi di Piala Dunia, tapi tidak semudah yang saya kira. Jadi saya akan berusaha keras. Kami bekerja keras dengan pola pikir untuk naik satu level pada satu waktu. Kami merasakan banyak kebahagiaan saat mengalahkan tim yang lebih kuat dan kami tumbuh selangkah demi selangkah, tegas Sinteyong dikutip dari Wikitree. Oke, itu adalah pernyataan dari pelatih Sinteyong ya, yang mana ia merasa optimis bisa mengantarkan timnas Indonesia untuk berpartisipasi di ajang Piala Dunia, tetapi harus butuh kerja keras dari para pemain. Di timnas Indonesia sendiri, Coach Shin mengungkapkan bahwa salah satu kelemahan di skuad timnas di 2 laga terakhir adalah lini serang. Para penyerang kita belum mencetak gol di 2 laga terakhir babak kualifikasi Piala Dunia menghadapi timnas Irak maupun timnas Vietnam.
Mengkonfirmasi hal itu, Coach Shin mengatakan akan cari pemain anyar di posisi Oh, tersebut akan ada tambahan dan pemain ya? memberikan evaluasi pada para pemain timnas Indonesia. Di sisi lain, beberapa nama muncul seperti Ole Romani hingga Eliano Reinders. Namun kami pikir Ole akan jadi target utama PSSI. Pasalnya Ole merupakan penyerang muda yang dinilai punya potensi sangat besar di skuad Garuda. Ya, selain di lini serang, kita juga punya kesempatan mendapatkan tambahan kekuatan di posisi belakang. Saat Kevin Dix hingga Messi Hilgers seolah memberikan kode ingin bergabung ke timnas saat memberikan komentar di postingan Kelvin Verdong. Selain itu ada juga Jairo yang masih kita nantikan kedatangannya. Dukungan penuh PSSI. Nah, ini adalah sosok di balik suksesnya timnas ya. Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana tim-tim kuat lainnya sudah menanti untuk menghalangi perjalanan dari timnas Indonesia. Hal ini membuat seluruh pemain harus berjuang dengan sangat keras untuk bisa tampil mengagumkan di turnamen mendatang, tak terkecuali Ketua Umum dan para exco PSSI sekalipun. Ya, baru-baru ini dalam postingan Instagram yang dibuat oleh Pak Erick Thohir, dirinya menunjukkan persiapannya dengan Coach Shin Taeyong guna bertanding di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia, di mana dalam postingan tersebut Pak Erick menuliskan caption, "Saya bertemu dengan Coach Shin Taeyong untuk membahas persiapan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Instagram Erick Thohir." Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengungkapkan jika ada pemain di timnas U20 yang akan dijadikan pelapis di skuad Garuda. "Saya ingin pastikan yang U20 juga menjadi pelapis. Karena di pemain U20 ini ada 2, kata Erick Thohir, Bola Sport. Nah oke, kita lihat tadi bagaimana rasa optimisme dari pelatih Shin Taeyong beserta PSSI juga dan para pemain bahwa mereka akan berusaha sekeras mungkin untuk bisa mendapatkan satu tiket ke Piala Dunia. Ini tentu butuh dukungan dari para supporter timnas Indonesia, bahwa kita yakin timnas Indonesia sekarang yang dihuni pemain-pemain bertalenta kelas Eropa ini bisa menghantarkan Indonesia meraih satu tiket. Apalagi yang sudah dinyatakan oleh PSSI dan pelatih Shin Taeyong bahwa untuk ronde ketiga nanti kemungkinan besar akan kembali mendatangkan lini depan maupun lini pertahanan. Jadi akan ada tambahan pemain diaspora yang akan nantinya bergabung. Kemudian juga Erick Thohir akan mencari pelapis ya, di pemain timnas Indonesia U20 tentunya untuk kembali mengambil pemain-pemain muda untuk bisa dijadikan nanti ke depannya menggantikan para seniornya. Kita lihat di beberapa uji coba yang dilakoni timnas U20 ya, ketika menjalani turnamen Thailand Cup, ini ada beberapa nama yang sempat mencuri perhatian dari pelatih Shin Taeyong maupun PSSI yang kemungkinan besar nanti akan diorbitkan di timnas senior ya, seperti pemain keturunan yang saat ini membela timnas Indonesia U20 itu ada sekitar 5 pemain keturunan, namun akan hanya diorbitkan 2 pemain saja. Nah ini tentunya sangat bagus untuk jenjang kedepannya bagi skuad timnas Indonesia. Nah oke, jangan lupa bantu like, subscribe channel ini agar terus bisa berkembang, dan saya akan bersemangat untuk memberikan kabar-kabar terupdate dari timnas Indonesia, dan kita akan berjumpa di video selanjutnya, dan salam olahraga.